Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Express.js untuk mini kelas web. Pada kali ini, kita akan mempelajari cara mengkoneksikan Express dan MySQL. Sebelumnya, kita sudah bisa membuat web server yang dapat melakukan manipulasi data dan menerima data dari body. Namun, data tersebut hanya disimpan ke variabel. Masalahnya, apabila server di restart, maka data yang disimpan pada variabel tersebut akan hilang karena variabel disimpan pada memori sementara atau RAM. Jadi misalkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mengupload file dengan berupa foto. Jika misal kita melakukan get, maka terdapat key foto dengan value-nya berupa pet foto kita. Namun jika kita ingin mengubah code tersebut, misalkan saya akan menambahkan virtual pet yaitu user, lalu kita save, maka server akan merestart dan di dalam Postman ini jika kita klik get, maka variabel foto akan hilang karena hanya disimpan di RAM saja. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan yang namanya database. Untuk saat ini kita akan mencoba mengkoneksikan Express dengan MySQL. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat database di MySQL. Lalu kita menginstal package yang dibutuhkan yaitu MySQL dan Express. Lalu selanjutnya kita mengkoneksikan Express ke MySQL. Lalu selanjutnya kita akan membuat query MySQL pada Express. Jadi yang pertama kita siapkan sebuah workspace di mana saya sudah membuat workspace dengan nama Express MySQL. Lalu selanjutnya kita akan membuat database Express MySQL. Sebelumnya kita harus menyalakan SMPP-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyalakan SMPP saya. Jadi kita pergi ke localhost phpMyAdmin, lalu kita terapkan kode ini ke SQL sini. Lalu kita paste, lalu kita run. Setelah itu, maka database dan tabel kontak sudah dibuat. Di sini ada data inisial berupa nama Roma dan Ani. Dan di tabel kontak ini ada ID, nama, dan nomor telepon. Di mana ID ini auto increment. Jadi nanti waktu kita menambahkan data, kita tidak perlu menambahkan ID-nya lagi. Lalu yang kedua yaitu kita menginstal package Express dan MySQL pada project. Nah, kita install. Yang pertama kita melakukan npm ini terlebih dahulu. Kita enter. Lalu kita melakukan install Express, Nodemon, dan MySQL. Express, Nodemon, MySQL. Seperti pada dokumentasi sini, kita bisa menambahkan beberapa package sekaligus dalam satu kali install. Seperti yang kita lakukan sekarang. Kita menginstal Express, Nodemon, dan MySQL. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengecek di package.json apakah sudah ada dependensinya. Nah, jika sudah akan ada Express, MySQL, dan Nodemon. Lalu selanjutnya kita akan membuat file namanya index.js. Lalu pertama-tama kita harus membuat definisi dependensi yaitu MySQL dan Express. Jadi kita membuat MySQL, lalu kita juga membuat untuk Express-nya. Kita terapkan pada app.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat koneksi MySQL di Express. Nah, kita membuat variabel count untuk menampung data koneksi ke MySQL. Jadi, di dalam variabel count ini kita membuat koneksi dengan host adalah localhost dan usernya root, dan nama database-nya adalah Express MySQL yang telah kita buat tadi. Ini biasanya default, jadi kita mengikuti defaultnya saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan koneksi datanya ini akan disambungkan, yaitu dengan cara menggunakan metode connect. Kita letakkan sini. Nah, connect sebuah variabel koneksi ini akan mengkonekkan koneksi database ini MySQL dan akan melakukan pengecekan jika servernya error, jika database-nya error atau tidak bisa dikoneksikan, maka akan menampilkan sebuah error. Tapi jika berhasil, maka akan tampil database connect. Nah, untuk mencobanya, pertama kita buat app listennya terlebih dahulu agar lebih mudah dilihat apakah node-nya sudah dinyalakan atau belum. Kita membuat function yaitu console log server running on 3000. Seperti ini. Setelah itu kita akan coba run menggunakan node index. Nah, jika terkoneksi dengan baik, maka akan muncul server running on 3000 ini dan database connect-nya. Tapi misalnya kita mematikan XAMPP kita, misalnya kita stop. Nah, maka akan menampilkan besar error seperti ini. Biasanya akan muncul error. Lalu misal kita nyalakan lagi, maka akan terkoneksi. Misal kita restart dulu. Maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan query MySQL pada Express. Jadi, untuk menjalankan query MySQL, kita menggunakan fungsi yang namanya query. Kita letakkan di sini terlebih dahulu. Maaf, di atasnya listen, karena listen ini harus diletakkan di paling bawah. Nah, koneksi memanggil fungsi query dengan isi query-nya berupa select bintang from contact. Lalu, query ini akan menjalankan fungsi untuk melakukan pengecekan. Jika error, maka akan menampilkan errornya. Namun, jika berhasil akan menuliskan console log berupa rows yang kita tampilkan ini. Jadi, jika kita run servernya, maka jika berhasil akan menampilkan data-data kita seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menjalankan aplikasi JRUD dengan Express secara langsung. Nanti ada read data, update data, dan delete data. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, pertama kita akan menerapkan read data. Tapi sebelumnya kita harus menerapkan Express.json yang telah kita pelajari sebelumnya. Agar kita bisa menerima input data dari body dengan format Express.json. App use Express.json. Seperti ini. Lalu kita akan mencoba beri data dengan menggunakan app.get dengan root kontak. Lalu koneksi akan menggunakan query select bintang from contact. Sama seperti yang sebelumnya. Ini diletakkan di atasnya sini. Seperti ini. Kita save. Kita hapus dulu.
Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa app.get ini akan mempunyai rute kontak, lalu akan melakukan pengecekan apakah query-nya error atau tidak. Jika berhasil akan menampilkan row-row di sini dalam bentuk JSON dengan query select bintang from contact. Lalu selanjutnya kita coba terlebih dahulu, mungkin di save dulu. Lalu kita coba lewat sini. Kita set, maka akan tampil berupa JSON dengan ID, name, dan phone. Dengan ID 1 dan 2 yaitu Roma dan Ani. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan create data, yaitu kita letakkan di bawahnya get dengan metode post dengan rute kontak. Setelah kita menuliskan data di Postman dengan bentuk JSON, maka nanti data tersebut akan disimpan di variabel nama dan phone. Nanti diambil data dari bodinya. Lalu query akan menjalankan insert into kontak, berisi nama dan nomor telepon dengan value tanda tandanya, di mana tanda tanya ini akan diisi dengan name dan phone. Lalu query akan melakukan pengecekan apakah query ini dijalankannya berhasil atau tidak. Jika error, maka akan menampilkan errornya. Namun jika berhasil, server akan mengirimkan JSON berupa pesan sukses dan message seperti ini. Nah, kita coba langsung di Postman-nya. Jika kita melakukan post dengan mengirimkan sebuah JSON, misalnya namanya Caca, dengan nomor telepon seperti ini. Setelah kita kirimkan, maka akan menampilkan pesan sukses true dan message-nya data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan mencoba cara mengupdate data, yaitu dengan menggunakan put dan root-nya berupa kontak/id. Kita letakkan di sini. Setelah itu, kita lihat dulu. Nah, app.put ini akan memiliki rute kontak/id. Jadi ID-nya ini kita isi dengan angka-angka tertentu, seperti misalnya di dalam Postman ini kita punya ID 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita tulisnya kontak 1 seperti ini. Lalu selanjutnya, kalau kita ingin mengupdate data, setelah kita menuliskan URL seperti ini, maka kita harus memasukkan data-data barunya terlebih dahulu. Setelah itu, server akan mendapatkan sebuah request, dan request tersebut akan disimpan dalam variabel ID, nama, dan phone, di mana ID didapatkan dari parameter ID yang kita tuliskan sebelumnya di URL, lalu nama dan nomor telepon didapatkan dari body yang dikirimkan lewat JSON. Lalu koneksi akan melakukan query, yaitu update kontak, set nama, dan nomor telepon, di mana ID-nya adalah sesuatu, di mana kita akan mengisinya dengan nama, phone, dan ID yang telah kita definisikan sebelumnya. Setelah itu, query akan melakukan pengecekan. Jika query ini error, maka akan menampilkan sebuah error. Namun jika berhasil akan mengirimkan respon berupa JSON, yaitu success dan message. Mungkin langsung kita coba aja. Di sini misalnya aku bakal coba ganti namanya menjadi Romi. Mungkin kita coba pakai put, kita pakai ID 1, lalu kita tulis namanya menjadi Romi. Dengan nomor teleponnya tetap. Lalu setelah kita menuliskan nama dan nomor telepon dengan ID 1, maka kita send langsung. Setelah itu akan menampilkan pesan sukses dan message seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Kita letakkan code ini di bawahnya app.put.
Setelah itu, app akan memanggil metode delete di mana mempunyai rute kontak ID seperti yang kita tuliskan sebelumnya seperti ini. Lalu akan menjalankan sebuah fungsi di mana ada sebuah ID yang disimpan di variabel ID, di mana ID ini didapatkan dari parameter yang di dalam URL seperti ini. Lalu selanjutnya koneksi akan melakukan query delete from contact di mana ID sama dengan ID yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu ditulis dalam array sini. Lalu query akan melakukan pengecekan. Jika query tersebut error akan menuliskan error, namun jika berhasil akan menampilkan sebuah JSON di mana ada success dan message. Langsung kita coba, misalnya kita akan menghapus data dengan ID nomor 2. Sebelumnya, akan lebih jelas kita lihat tiketnya terlebih dahulu. Nah, kita akan menghapus data Ani. Jadi kita pergi ke delete, lalu kita ketikkan seperti ini dengan ID 2, kita klik send, maka datanya akan terhapus. Lalu untuk mengeceknya kita pakai get, kita hapus ini, lalu kita kirimkan. Jadi datanya tinggal 1 dan ID 3. Jadi seperti itu langkah-langkah menerapkan Express dengan SQL. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.